Stik gelepung itu 3.500. Nah saya belajar terus ya gimana caranya ya, nyoba, akhirnya ketemu, belajar dari KFC, dari McD, dia bisa bikin ayam kelihatan besar, gimana caranya? Dibumbuin, kasih tepung, bumbuin, kasih tepung biar kelihatan tebel. Nah makanya saya cobalah warung steak and shake itu, kita bikin bumbu, kita kasih tepung yang tebel, jadi biar steak itu kelihatan tebel, aslinya dagingnya kecil. Jadi teman-teman ini sebenarnya dibohongin warung steak. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol lah Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak. Nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, seperti video sebelumnya kita akan bertanya-tanya tentang kok bisa gitu ya ada orang yang berpikiran seperti itu kepada Dr. Zakir Naik gitu di acara dimana ya kita tahu bahwa Dr. Zakir Naik itu ya ceramahnya itu membuat orang yang dalam tanda kutip beragama lain untuk masuk ke Islam ya. Di sana dengan hadir yang begitu banyak jumlah orang itu, Pak Jaman ini mencoba memanfaatkan itu untuk dalam tanda kutip bersedekah kepada dia. Nah, teman-teman, itu berkaitan dengan warung steak ya. Kenapa? Karena hadirnya Jody di sana. Nah, teman-teman, kita kali ini ngebahas tentang warung steaknya. Fokus ke sana ya. Saya menemukan video lama tentang warung steak ini, dan ini saya pikir ada kaitannya, bukan ada kaitannya. Saya pikir pemikiran atau ucapan dalam tanda kutip Pak Iqbal yang diwawancara sama Pak Darso ini lumayan ada kaitannya gitu, atau ada benang merahnya gitu teman-teman. Ya teman-teman, kita akan compare dua video tersebut ya, dan nanti saya akan semacam apa ya, memberikan sedikit gambaran kaitannya gitu tentang antara video satu dengan video yang tersebut ya, dan termasuk juga kaitannya dengan saya mencari lokasi titik kantor Royal Paragon yang waktu itu ditawarkan di Sumoharjo. Ya, teman-teman, kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Ustadz Yusuf tanya ke saya, coba mas tanyain amalannya apa. Saya ingat sekali karena beliau memang adik saya. Amalannya beliau tuh selalu sholat di awal waktu. Waktunya azan berhenti, beliau sholat. 2 nomor undian umroh beliau dapat. Jadi mudah-mudahan di UI ini kita bisa terapin sholatnya di awal waktu. Kalau lagi kuliah, Mas Lutfi juga lagi ngajar, stop dulu ya, sholat dulu. Baik, bisa lihat dulu profilnya warung steak and shake. Ini usaha saya, tadi Sabtu udah cerita, omsetnya sehari 20 juta. Di sini ada orang pajak nggak ya? Kalau nggak ada orang pajak, sebenarnya yang bener 30 juta, Sab. Warung steak and shake di iklan TV, hanya durasinya 1 menit, cuma sebentar. Baik, sambil dicari, warung steak and shake itu saya mulai tahun 2000 dari 2 karyawan, sama-sama Sabtu. Sekarang tahun 2013 1.500 karyawan. Dulu saya mulai warung steak and shake sama sekali nggak membayangkan karyawan saya bisa 1.500. Yang saya lakukan ya jalanin aja. Saya kepengennya usaha, karena saya pengen kaya raya kayak Mas Sabtu. Saya nggak kepingin nih rebutan di antara satu. Saya kepengennya ngambil 9 pintu rizki. Kalau satu kan nanti jadinya rebutan. Saya ambil yang 9 aja biar kemungkinan kayanya bisa lebih cepat lagi. Jadi warung steak and shake tahun 2000 2 karyawan, saya jalanin terus, saya tekuni terus, fokus di situ. Bukan yang itu mas.
iklan TV warung steak coba. Jadi saya buat iklan warung steak itu rencananya mau buat di TV. Ada yang belum pernah ke warung steak and shake? Ya ada, semua udah pernah ya, alhamdulillah. 2 karyawan, selama setahun kita jalanin, perjuangannya itu selama setahun tuh Sab. Selama setahun omsetnya itu 15.000, 20.000 terus kita jalanin terus. Sabar saya di situ. Jadi saya sama istri saya dulu udah nikah, kita nikah muda, umur 23 itu saya udah nikah. Sudah punya anak 1 dan kemudian pindah ke Jogja dari Solo, mulailah kita warung steak and shake. Tahun 2000 jualan warung steak and shake, karyawannya 2 orang. Kemudian saya kontrak rumah itu 7 juta saya ingat, rumahnya itu kecil memang, 2 kamar aja. Kemudian saya jualannya di terasnya, hanya 4 meja, modalnya seadanya, hot plate-nya 12 biji, gelasnya juga 1 lusin, seadanya, benar-benar seadanya. Saya nggak bisa masak, istri saya juga nggak bisa masak, tapi saya kepingin banget bisa usaha. Saya datang aja ke Gramedia, cari buku-buku masak, kita coba-coba sendiri. Saya belajar gimana caranya bisa bikin steak, harganya murah, tapi kelihatan mewah. Dulu pertama kali saya jualan 3.500 Ustaz harganya. Steak tepung, steak gelepung itu 3.500. Nah saya belajar terus ya gimana caranya ya, nyoba, akhirnya ketemu, belajar dari KFC, dari McD, dia bisa bikin ayam kelihatan besar, gimana caranya? Dibumbuin, kasih tepung, bumbuin, kasih tepung biar kelihatan tebel. Nah makanya saya cobalah warung steak and shake itu, kita bikin bumbu, kita kasih tepung yang tebel, jadi biar steak itu kelihatan tebel. Aslinya dagingnya kecil. Jadi teman-teman ini sebenarnya dibohongin warung steak. Tapi ini apa produk di Broto Suseno. Nah, ini ditunggu-tunggu nih. Dia masih tetap menjadi korunnya Tetap Jam'an, dan Mas Iqbal sudah mufarokoh dari mereka. mufarokoh, kata-kata yang sangat tepat sekali. Ya. Saya out. Oke. Apa yang dilakukan Saya oleh... tetap kaya kok kalau keluar dari ini. Kalau Jody enggak masalahnya, dia enggak bisa. Oke, kita ngebahas Jody nih ya. Iya. Oke. Mas Iqbal, apa yang mutualisme, simbiosis mutualisme apa Jam'an antara Jody dengan Jody? Gini Pak ya, Jody itu sesungguhnya adalah seorang pribadi yang sangat baik hati, kalem, terukur. Saya harus akui dia itu baik, tapi saking baiknya kadang-kadang jadi bodoh. Kalau udah bodoh akhirnya mudah dimasuki dogma dan doktrin dari si Jam'an ini. Tapi baik, saya akuin baik banget Mas Jody ini. Saya manggilnya Mas karena dia lebih senior dari saya. Lebih senior dari usahanya, tapi kalau dari isi rekeningnya saya lebih senior. Mohon maaf nih, makanya saya berani ngomong apa aja yang saya mau. Jody ini orang baik yang mana masuk sebuah toiletnya pesing, kemudian duduk, dia nggak ngerokok. Cuman ini analogi ya. Jody itu masuk sebuah toilet, dia mau melakukan BAB, toiletnya itu pesing, kemudian dia menyulut rokok. Lama-lama ya, bau pesing itu tadi kalah dengan bau rokoknya itu. Akhirnya dia juga menikmati tuh berlama-lama di WC yang pesing tadi itu. Kalau saya nggak, ini pesing nih, saya cabut gitu loh. Nah jadi nggak, jadi itu bisa akhirnya terpaksa nggak terpaksa dia bertahan di sini karena ya dia bisa get along tuh beradaptasi dengan pesingnya WC ini, pesingnya si Jam'an ini, gitu. Jadi ya parah juga sih jadi. Oke. Karena ada tali temali persoalan duit, tali temalinya luar biasa. Tali temalinya seperti apa? Gini, Pak Dosa kan seorang wartawan ya, bukan bisnismen ya. Iya. Bukan seorang entrepreneur ya. Gini Pak, di dunia usaha itu gini deh, misalnya Pak Darso sama saya ini berantem gitu ya. Tapi karena kita punya iup sama-sama gitu, misalnya di Kalimantan gitu, di batubara ya, selama tujuan kita sama adalah uang ya kita bisa bersatu sebenarnya Pak. Walaupun saya nggak pernah nunggu rente gitu loh misalnya ya. Ya lebaran paling cuman lamis lah, cuman lip service lah. Selamat Idul Fitri Pak Darso gitu saya kirim apa, tapi sebenarnya saya benci sama ente misalnya, tapi kan sama-sama cari duit bareng gitu loh. Nah kalau Jody ini enggak, dia memang bersahabat,
Kalau saya itu yang tadi itu, saya sebenarnya benci sudah sekarang ini. Saya udah di tingkat benci, Pak. Gimana ya? Udah lagi lah, kasihan loh itu yang BJB apa tuh? Yang baju baru itu? JBN, terus yang City Hotel. Ya. Waduh, nggak bisa saya makanya harus segera ketemu Darso, saya beberkan. Udahlah, gila, mau sampai kapan sih? Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok. Kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur, justru dia akan akhirnya nanti merana. Udah, Jody Bratosuseno dan istri pastinya, bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang bernajam ini tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi, Pak. Jody, saya masih sayang kamu, kamu kakak aku, kamu abang aku, Jody. Jadi kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok walaupun aku udah nggak sama organisasi ini, Jod. Udah deh, Jody. Udah deh, kamu gentleman aja bilang sama si Jam'an. Bla 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 bla. Memang kamu pasti akan kena pidana juga, pasti kena pidana. Jody ini usahanya banyak, itu memang bukan dari Yusuf Mansur, Pak, awalnya, Pak. Memang udah terlahir dari keluarga kaya. Sekarang makin kaya lagi, tapi kayaknya dari nipu itu. Gitu loh. Kayaknya itu dari kalau ngomong nipu tuh sepertinya kayak orang kampung ya, tapi ini mereka tuh white collar criminal. Kira-kira gitu. Tapi bukan white collar juga. Gamis gamis, lebih tepatnya gamis kan. Tapi Jody nggak pernah pakai gamis tuh. Dia gaul tuh, dia ototnya kan bagus tuh, dia punya gym tuh masalah. Iya. Jadi gini deh Pak Darso, Jody itu memang baik, tapi dia udah ikut pesing sekarang. Dia tuh bingung pokoknya sekarang sebenarnya itu. Kalau saya cabut, saya takut miskin. Kalau saya di sini, saya bertaburan uang dan bermandikan uang. Tapi sebenarnya saya dosa, gitu loh. Jody tuh tahu dia dosa, dia tuh tahu. Gini Pak, kalau dari hati saya masih megang Jody daripada si Jam'an ini. Jody itu orang baik. Dan mohon maaf, nggak terlalu pelit. Kalau si Jam'an ini memang pelit banget. Itu yang minjem itu 5 juta di video Pak Darso itu 5 juta loh. Kalau dia datang ke saya nih, ya elah 5 juta. Saya bersihin aja tuh, keluar 10 juta malah. Serius kan, dia gayanya gitu tuh, Mansur tuh. Gayanya gitu tuh. Ayo kayakan sama saya aja gitu loh. Cuman kalau banyak duitnya, banyak duit Jam'an sekarang sih memang. Ya, gimana dia ngumpulin segitu banyak manusia, Bos? Oke. Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Mas Iqbal pernah dengar nggak cerita itu? Aduh Pak Darso, kok cuma 4 miliar yang diamankan oleh Jody? Masih kurang banyak. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, ya. Jody itu adalah korunnya Jam'an. Mas Iqbal. Gini Pak, ya. Darso, kalau mau membunuh Jam'an, bunuh dulu Jody. Katakan ke Detektif D, katakan ke Cahaya Islam, ya. Sampaikan ini ke Ustadz Tabrani, mereka itu salah sasaran. Betul. Sasaran utamanya memang gini, strategi memakan bubur panas. Ya. Kalau kita makan bubur panas langsung dari tengah, nggak akan berhasil. Kitanya malah yang kemudian mencelat nanti. Dari pinggir-pinggir dulu, Bos. Pinggir. Kan agak dingin tuh kalau bubur itu dari pinggir. Kemudian nanti ke tengah, jebret, kena nih nanti si Ucup ini. Astagfirullah, si Jam'an ini. Pinggir-pinggir ini Jody nih. Jody sama Hamannya tadi. Hamannya siapa? Cewek tadi. Ya. Kalau cewek kesana kan dia punya ya, masih keluarga. Masih keluarga, ya. Gitu deh, ini saya membocorkan strategi untuk memenjarakan si Jam'an. Untuk mengalahkan lah, kalau nggak penjara itu kan pengadilan ya. Tapi minimal untuk memojokkan seorang Jam'an, caranya jangan dihajar terus Jam'annya. Kalian yang akan terpental, karena dia memang sangat panas Pak. Hajar dulu nih pinggir ini, Jody potong kakinya, Jam'an kena kepalanya. Mas Iqbal,
Artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih. Ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu dengan duitnya itu juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Ya. Itu namanya sama fitnah Jody. Dia saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak. Katanya memang bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody. Karena ilmu dari saya, yang akan saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaannya Jody atau si Jam'an ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iyalah jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga ente dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Nggak ketebak kan? Ya. Nggak kepikiran kan? Propertinya itu yang dahsyat, itu memang cerdas. Siapa gurunya? Saya gurunya. Jadi gini deh, warung steak, jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu-gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lo mau punya 100 otak nggak miliarder? Yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak. Luar biasa, itu gila, emang jago. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Iya, saya ngajarin kok, gimana? Jadi warung stick and stick ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase Pak Darso. Tetap sebuah tetap strategi. cuan juga. Sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah, hebat nggak? Hebat. Ini megamainnya nih, saya. Hebat. Saya think tanknya. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Itu yang saya lakukan di Inggris. Ya, saya cuma jualan ya apalah. Nggak jelas lah, tapi kan tanahnya kan punya saya gitu loh. Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti gak sih? Udah masuk lagi-nya. Masuk. Gini, 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut, itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia, dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah warung steak udah jadi hotel budget lagi sekarang. Coba telusuri. Oke. Ente telusuri, itu tugasnya ente detektif kan? Siap. Detektif bukan wartawan kan?
Oke teman-teman, itu videonya ya teman-teman. Di sana kan disebutkan ya tentang nama Yusuf di sana ya, karena itu kan warung grup katanya. Di sana disebutkan nama Yusuf, ya pastilah Yusuf Mansur gitu ya. Dan dia juga sedikit, saya nggak ngerti ya bagaimana konsep orang ini berpandangan tentang bisnis gitu. Jadi dia takut ada orang pajak, sebenarnya omsetnya lebih gitu ya. Berarti kan ada orang yang sengaja tidak jujur, tapi seolah-olah bahwasanya dia orang beragama, tapi dia tidak jujur gitu ya. Ya gitulah teman-teman, bos. Dia takut orang pajak tahu, terus gitu. Berarti ada yang disembunyikan. Berarti bisnisnya itu ya, kalau melihat dari sisi hukum positif di Indonesia, itu berarti bisnisnya melanggar gitu ya. Saya nggak ngomong halal dan haram di sini ya, karena itu lebih komprehensif lagi tentang hal tersebut, itu nanti dibahas di tempat lain. Keduanya berikutnya ya, itu disebut juga dagingnya sebenarnya ya cuma daging ala stick gitu ya, karena dibungkus tepung kayak gitu. Jadi ini kan relate dengan omongan Pak Iqbal yang di sana, itu disebutkan bahwasanya itu stick-stickan gitu. Jadi stick semacam stick ya, tanda kutip ya, stick bohongan gitu ya, tapi dijual mahal gitu ya. Ya walaupun kategori mahal dan murah itu tergantung siapa yang beli ya teman-teman, karena memang kalau stick yang kualitasnya bagus ya pasti mahal lah. Nah video ini teman-teman, ini video saya cross check itu di tahun 2013, dimana di tahun 2013 itu kebetulan itu disebutkan juga bahwasanya salah satunya itu lokasinya ada di Yogyakarta, ada di Kenjayan. Dan itu di tahun itu juga itu ditawarkan sama Yusuf Mansur itu tentang Royal Paragon ya teman-teman, tentang Royal Paragon di tahun itu ya teman-teman. Dan itu lokasinya kantor yang kalau misalkan yang mau daftar itu di 2013 itu di Kenjayan. Di tahun 2013 itu di Kenjayan ya teman-teman. Jadi kalau di tahun 2013 itu kita berpikir, oh mungkin ini lokasi yang menjadi pendaftaran. Jadi ada relate-nya teman-teman antara warung steak, bisnis investasi bodong Yusuf Mansur itu dengan Royal Paragon itu dengan warung steak. Mungkin kayak gitu ya pemikiran kita. Ini kan bisnisnya nggak ada, terus lokasinya kok ada di Kenjayan gitu. Kebetulan sekali itu di Yogyakarta, dan saya udah kesana di Syawal kemarin ya teman-teman, bisa lihat di video sebelumnya. Bahasanya itu lokasinya cuma ada warung steak. Kan kayak, oh ini kaitannya seperti ini gini. Ini ke sini. Mungkin ini kaitannya. Dan pada faktanya teman-teman, Royal Paragon itu kenapa saya sebutkan fiktif? Karena bukan Paragonnya, saya katakan bukan Paragonnya. Karena investasi ini tidak berwujud. Tapi ini ditawarkan berbarengan dengan Moyavidi, dengan patungan usaha. Aneh kan? Dan saya tahu patungan usaha yang dikumpulkan Yusuf Mansur yang kemudian disebut sebagai menjadi Hotel City itu, saya tahu itu intinya itu dibeli daripada pihak lain, dan itu gedungnya udah hampir jadi gitu, hampir selesai gitu, tinggal interior dan bla bla sedikit lagi. Dan itu Yusuf Mansur nggak ngebangun dari nol gitu ya, dan itu ada kaitannya dengan bank, sehingga di video-video beberapa lainnya itu Yusuf Mansur sampai ditagih sama bank gitu ya, dan itu harus dipasang pelang gitu, seperti itu teman-teman. Jadi ini antara bisnis Yusuf Mansur ini, kemungkinan bisnis investasi bodong ini berkaitan dengan warung steak teman-teman. Ini cuma pemikiran saya, atau kalau misalnya kita berpikir, wah ini model analisa intelijen gitu ya. Jadi kaitan-kaitan bisnis ini menjadikan kita bertanya-tanya, apa mungkin memang investasi bodong ini menopang bisnis warung steak, sehingga warung steak besar, investasi bodong itu menghilang, termasuk mungkin sedekah-sedekah itu menopang bisnis Yusuf Mansur gitu ya. Salah satu bagiannya warung steak. Itu pertanyaan kita ya teman-teman. Teman-teman simpulkan sendiri ya.
Sampai sini, jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.